أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحاد آمين أو تعجيل عند تلاوة القرآن آمين أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان آمين أو وقف بغير وقوف آمين أو إدغام بغير مدغم آمين أو إظهار بغير بيان آمين أو مد أو تشديد أو همزة آمين أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه آمين أو قلة رغبة ورهبة آمين عند آيات الرحمة أو آيات العذاب آمين فاغفر لنا ذنوبنا آمين ربنا واكتبنا مع الشاهدين آمين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن آمين وزين أخلاقنا بجاه القرآن آمين وعلى الصراط نورا آمين وفي الجنة رفيقا آمين ومن النار سترا وحجابا آمين اللهم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين وعلمنا منه ما جهلنا آمين وارزقنا تلاوته آمين آناء الليل وآناء النهار آمين واجعله حجة لنا يا رب العالمين آمين اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين وحسن مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا آمين واقض جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم آمين
washfi jami'a asqamina bihurmatil Qur'an. Amin. Wa tammim amalana bi barakati kalamikal qadim. Amin. Wa hawwin alaina fi sakaratil maut. Amin. Bijahil Qur'anil Karim. Amin. Ya Rahmanu ya Rahim. Amin. Allahumma rzuqna ada'an bil qalbi wa hubbal khair. Amin. Was-sa'adati wal bisyarati minal iman. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi jami'il Qur'an fi jami'il Qur'ani harfan harfan wa bi'adadi kulli harfin alfan alfan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pemberian piagam, yang mana hal ini akan diberikan langsung oleh beliau Lora Ali Maksud SPD. Maka kepada beliau kami haturkan.
Untuk peserta khatmil Quran yang pertama, nama Sofiullah, putra dari Bapak Rusdi, alamat Sandan Barat, Gunung Eleh. Umar Faruq, putra dari Ustadz Sodik, alamat Sandan Barat, Gunung Eleh. Syihafuddin, putra dari Bapak Milin, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang, Madura. Muhammad Syafi, putra dari Bapak Ahmad Tayyib, alamat Kolaikoi Daleman. Muyassarah, putri dari Bapak Abdurrahman, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang. Sulfa Rahmadani, putri dari Bapak Fajar Harisandi, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang. Lailatus Sa'adah, putri dari Bapak Muhammad Ali, alamat Kolaikoi Daleman. Munatul Hasanah, putri dari Bapak Hosin, alamat Kolaikoi Daleman. Siti Aisyah, putri dari Bapak Ali Mahsun, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang, Madura. Nazim Rubbani, putra dari Bapak Ahmad Niman, alamat Leketua, Batuporo Timur. Muhammad Anwar, putra dari Ustadz Samsul Arifin, alamat Sandan Barat, Gunung Eleh. Syaiful Faiz, putra dari Bapak Milin, alamat Kolaikoi Daleman. Firmansyah, putra dari Bapak Al-Ustadz Mandur, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang, Madura. Alfan Hayati, putra dari Bapak Andik Haryanto, alamat Leketua, Batoporo Timur. Faiz Arabi, putra dari Bapak Abdullah, alamat Kolaikoi Daleman, Kedungdung Sampang. Syahira, putri dari Bapak Hashim, alamat Proponinggo. Fatimatuz Zahra, putra dari Bapak Abdurrahman, alamat Kolaikoi Daleman. Vina Karimatul Maulana,
putri dari Ustadz Shadiq, alamat Bulak Banteng, Surabaya. Isyaratun Nafi'ah, putri dari Bapak Suasnan, alamat Leketua, Batupara Timur, Kedungdung, Sampang, Madura. Dilanjutkan dengan foto bersama, yang mana hal ini kami undang beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Al-Haj Kiai Haji Nurul Abidin As-Sa'diyan. Dan kepada peserta khatmil Quran, sudi kiranya untuk mengambil tempat duduknya. Kami hitung mulai dari 3, 2, 1. Foto bersama kami nyatakan sudah selesai. Maka kepada beliau supaya meninggalkan dan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan kepada semua peserta khatmil Quran supaya meninggalkan pentas penghormatan dan kembali ke tempat semula. Demikianlah adanya khatmil Quran yang telah kita saksikan bersama. Begitu cerah dan senyum bagaikan cerah sinar matahari di pagi hari. Mudah-mudahan mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia dengan Al-Quran, menjadi insan yang dibanggakan oleh kedua orang tua, dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama, barokah yang terkandung di dalamnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu berbijak di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Demi singkatnya waktu,
Kami di sini sebagai wali kelas 4 Ibtidaiyah putra dan putri, maka kepada semua anak didik kami supaya menaiki panggung penghormatan. Panggil saudara Alfan Hayadi, putra dari Bapak Andik Herianto, alamat Leketua, Batuporo Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan tarkeb? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan tarkeb ialah susunan lafaz yang memberi faedah yang sempurna, dan tarkeb bisa dinamakan jumlah mufidah, juga bisa dinamakan kalam. Jumlah mufidah terkadang kasusun dari dua kalimat atau lebih dari dua kalimat, dan setiap kalimat dihitung satu juz dari jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Eko Arman Maulana, putra dari Ustadz Abdul Jabbar, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pembagian kalimat? Kalimat ada 3. 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Apa yang dinamakan kalimat isim? Yang dinamakan kalimat isim ialah lafaz yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, dan nama-nama yang lain. Apa yang dinamakan kalimat fi'il? Yang dinamakan kalimat fi'il ialah lafaz yang menunjukkan zaman yang tertentu. Dan apa yang dinamakan kalimat huruf? Yang dinamakan kalimat huruf ialah lafaz yang tidak jelas maknanya kecuali bersambung dengan kalimat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Dimas, putra dari Bapak Mahmudi, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pembagian fi'il? Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il dibagi menjadi 3. 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari', 3 fi'il amar. Dan apa yang dinamakan fi'il madi? Yang dinamakan fi'il madi ialah setiap fi'il yang menunjukkan pekerjaan di zaman yang sudah terlampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhammad Rendi, putra dari Bapak Ahmad, alamat Bangsal Gunung Eleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan fi'il mudhari'? Yang dinamakan fi'il mudhari' ialah setiap fi'il yang menunjukkan pekerjaan di zaman yang akan datang. Dan fi'il mudhari' wajib didahului huruf mudhari'ah yang 4, hamzah, nun, iya, ta. Dan apa yang dinamakan fi'il amar? Yang dinamakan fi'il amar ialah setiap fi'il yang mempunyai makna perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Anis Fitria, putri dari Bapak Kimin, alamat Koloikoi Dalman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan fa'il? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan fa'il ialah isim yang dibaca rofa yang didahului oleh fi'il. Dan apa yang dinamakan maf'ul bih? Yang dinamakan maf'ul bih ialah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il dan fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Isaratun Nafi'ah, putri dari Bapak Suasnan, alamat Leketua, Batupara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan mubtada? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan mubtada ialah isim yang dibaca rofa yang berada di awal jumlah. Dan apa yang dinamakan khobar? Yang dinamakan khobar ialah isim yang dibaca rofa yang berada setelah mubtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Irma Permatasari, putri dari Bapak Muhammad Herianto, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan jumlah ismiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Dan apa yang dinamakan jumlah fi'liyah? Yang dinamakan jumlah fi'liyah ialah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Naila Sa'adah, putri dari Bapak Ahmad Zaini, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan fi'il mudhari' dibaca nasab? Bismillahirrahmanirrahim. Fi'il mudhari' dibaca nasab apabila didahului oleh salah satu huruf nasab yang 4. An, lan, idzan, kai. Kapan fi'il mudhari' dibaca jazm? Fi'il mudhari' dibaca jazm apabila didahului huruf jazm yang 3. Lam, lan, hi, in. Dan kapan fi'il mudhari' dibaca rafa? Fi'il mudhari' dibaca rafa apabila tidak didahului huruf nasab dan jazm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Siti Nuria, putri dari Bapak Madi, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kalimat isim dibaca jar? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat isim dibaca jar apabila ketahui huruf jar. Dan ada berapakah huruf jar? Huruf jar ada 7, min, ila, an, ala, fi, lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Fatimatuz Zahra, putri dari Bapak Abdurrahman, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kana dan saudaranya masuk pada mubtada dan khobar, maka amalnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kana dan saudaranya apabila masuk pada mubtada dan khobar, maka amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khobar.
yakni marofakan pada isimnya dan manasabkan pada khobarnya. Dan apabila inna dan saudaranya masuk pada mubtada dan khobar, maka amalnya seperti apa? Inna dan saudaranya apabila masuk pada mubtada dan khobar, maka amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yakni manasabkan pada isimnya dan marofakan pada khobarnya. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir. Kami panggil saudari Ulfa Natalia, putri dari Bapak Supriyanto, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dinamakan naat? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan naat ialah lafaz yang menunjukkan sifat isim yang sebelumnya, dan isim yang sebelumnya dinamakan man'ut. Naat ikut pada man'ut dalam segi rafa nasab jir. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian adanya tanya jawab dari kelas 4 Ibtidaiyah putra dan putri. Pribadi dari kami, bila mana ada kesalahan baik dari kami atau dari anak didik kami mohon yang tak terhingga. Akhiron kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Demi singkatnya waktu, kami di sini sebagai wali kelas 5 Ibtidaiyah, maka kepada semua anak didik kami supaya menaiki panggung penghormatan, kami mulai tanya jawab yang pertama. Kami panggil saudara Nazim Rabbani, putra dari Bapak Matniman, alamat Leketua, Batu Boro Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang seharga penghasilan tanah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dan tidak cukup sebagai zakat walaupun jumlahnya hasil tersebut. Keterangan dalam kitab I'anatut Talib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya, kami panggil saudara Faiz Arabi, putra dari Bapak Abdullah, alamat Koloikoi Dalman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyuntik mayat untuk mengetahui penyakit yang menjalar? Bismillahirrahmanirrahim. Menyuntik mayat itu hukumnya haram karena menodai kehormatan mayat. Keterangan hal tersebut dikiaskan dengan keterangan dalam kitab Muhibbah Dil Fadol
bab jenazah dalam kitab Al-Anwar dan kitab Al-Ubab. Dikuatkan pendapat yang mengharamkan menghitani mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Muhkufuan putra dari Bapak Muharyanto alamat Kolaikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai pen emas, haram atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum memakai pen emas adalah haram karena termasuk larangan memakai bejana dari emas seperti tempat celak. Demikian ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Hanafi terdapat pendapat yang memperbolehkan. Oleh karenanya para pemakai supaya mengikuti pendapat tersebut supaya terhindar dari hukum haram. Keterangan dalam kitab Bajuri al-Fathul Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putra. Kami panggil saudara Fathur Rahman putra dari Bapak Mutahhir alaman Kolaikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara penyelenggaraan mayat dari salah satu anak kembar yang melekat? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila mayat tersebut dapat dipisahkan dengan tidak membahayakan yang hidup, maka wajib dipotong dan dipisahkan. Apabila tidak dapat dipisahkan, maka harus diselenggarkan sedapatnya. Misalnya memandikan, mengkafani, mensolatkan, tetapi tidak boleh dikubur sehingga hancur dan rontok. Rontoknya harus dikubur. Keterangan hal tersebut dikiaskan dengan keterangan dalam kitab Bujairami ala Fathul Wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya bagian putri. Kami panggil saudari Matus Sholihah putri dari Bapak Asmar alaman Kolaikoi Daleman dengan Firdatus Sholihah putri dari Bapak Sulaiman alaman Kolaikoi Daleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama menyatakan bahwa melupakan hafalan Al-Quran itu termasuk dosa besar. Apakah yang dimaksud lupa dalam hal ini? Lupa tidak hafal lagi ataukah lupa hingga tidak dapat membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dalam lupa di sini ialah lupa tidak hafal lagi karena kalengannya walaupun masih dapat membaca Al-Quran. Keterangan dalam kitab Fatawi Kubra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Vina Karimatul Maula putri dari Bapak Ustaz Shodiq alamat Kolaikoi Daleman dengan Nasihatul Amelia putri dari Bapak Nasir alamat Gunung Eleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan di atas kuburan?
yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kecuali bagi ahli waris wali tersebut catatan jadi tanah kuburan tersebut dalam soal di atas harus dianggap milik wali tersebut dan oleh karenanya menjadi milik ahli warisnya. Keterangan dalam kitab I'anatut Thalibin. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Isfa'atus Sa'adah, putri dari Bapak Da'i alamat Koloikoi Daleman, dengan Delatun Nafisah, putri dari Bapak Ubaidillah alamat Gunung Eleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapat muktamar tentang kaum wanita yang mengikuti sholat Jumat? Cukupkah sebagai ganti sholat duhur mereka? Manakah yang lebih utama, sholat duhur bersama wanita? Manakah yang lebih utama, sholat duhur berjamaah bersama wanita atau sholat Jumat? Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Jumat bagi kaum wanita itu cukup sebagai pengganti sholat duhur, dan bagi kaum wanita tidak cantik, tidak banyak aksi dan tidak bersolek itu sebaiknya ikut menghadiri sholat Jumat. Keterangan dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin bab sholat Jumat. Summa salamu alaikum. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Rokiatul Jannah, putri dari Bapak Mu'arif alamat Koloikoi Daleman, dengan Zazkiyatul Rummah, putri dari Bapak Muhalli Imran alamat Koloikoi Daleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihi salam setelah turun kembali ke dunia? Apakah tetap sebagai nabi dan rasul padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, dan apakah mazhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam itu akan diturunkan kembali nanti sebagai nabi dan rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Sedangkan mazhab 4 pada waktu itu tidak berlaku. Keterangan dalam kitab Syarah Ar-Raudah. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagi yang putri. Kami panggil saudari Zahira, putri dari Bapak Hazim alamat Probolinggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat muktamar tentang ayah Nabi Ibrahim alaihi salam? Apakah termasuk ahli surga ataukah ahli neraka? Bismillahirrahmanirrahim. Muktamar memutuskan bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihi salam itu termasuk ahli neraka. Keterangan dalam kitab Fatawi Al-Romli. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam.
Sekian dengan adanya tanya jawab dari kelas 5 ibtidaiyah bagi putra ataupun putri. Apabila ada kesalahan baik dari kami maupun dari anak didik kami mohon maaf yang tiada batasnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 4 ibtidaiyah. Juara yang pertama diraih oleh anak yang bernama Anis Fitria, putri dari Bapak Khimin, alamat Papan Dalaman, Kedungdung, Sampang, Madura, dengan angka nilai 827, nilai rata-rata 91,8. Juara yang kedua diraih oleh anak yang bernama Fatimatuz Zahra, putri dari Bapak Abdurrahman, alamat Kalaikai Dalaman, dengan angka nilai 758, nilai rata-rata 84,2. Untuk juara yang ketiga kami panggil anak yang bernama Alfan Hayadi, putra dari Bapak Andik Haryanto, alamat Leketua, Batupora Timur, Kedungdung, Sampang, Madura, dengan angka nilai 603, nilai rata-rata 67,0. Dan untuk juara harapan yang pertama diraih oleh anak yang bernama Isyaratun Nafi'ah, putri dari Bapak Suasnan, alamat Leketua, Batupora Timur, dengan angka nilai 547, nilai rata-rata 60,7. Juara harapan yang kedua kami panggil anak yang bernama Irma Permatasari, putri dari Bapak Muhammad Haryanto, alamat Kalaikai Dalaman, dengan angka nilai 504, nilai rata-rata 60,0. Juara harapan yang ketiga diraih oleh anak yang bernama Naila Sa'adah, putri dari Bapak Zaini, alamat Kalaikai Dalaman, dengan angka nilai 489, nilai rata-rata 45,3. Dan untuk juara muhafadzah kami panggil anak yang bernama Anis Fitria, putri dari Bapak Khimin, alamat Papan Dalaman. Kepada sang juarawan dan kepada wali kelasnya sudi kiranya untuk memberikan cindera mata. Beralih pada kelas 5 ibtidaiyah. Kejuaraan dari kelas 5 ibtidaiyah, nama Zakiyatur Rahmah, putri dari Bapak Muhammad Ali Imran, alamat Bindung Dalaman, dengan angka nilai 575, nilai rata-rata 63,8 sebagai juara yang ketiga. Untuk juara yang kedua, nama Muhammad Kufuan, putra dari Bapak Muhammad Haryanto, alamat Kalaikai Dalaman, dengan angka nilai 629, nilai rata-rata 69,8. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh anak yang bernama Fathur Rahman, putra dari Bapak Muhammad Tahir,
alamat Kolaikai Dalman dengan angka nilai 631, nilai rata-rata 70,1. Sebagai juara harapan yang pertama, kami panggil nama Syahira, putri dari Bapak Hasim, alamat Probolinggo, dengan mengantongi nilai 563, nilai rata-rata 62,5. Untuk juara harapan yang kedua, kami panggil anak yang bernama Firdaus Soleha, putri dari Bapak Sulaiman, alamat Bindung Dalman, dengan angka nilai 510, nilai rata-rata 56,6. Juara harapan yang ketiga jatuh pada anak yang bernama Raihatul Jannah, putri dari Bapak Muarif, alamat Kolaikai Dalman, dengan angka nilai 494, nilai rata-rata 54,8. Untuk juara muhafadah di kelas 5 ibtidaiyah, kami panggil nama Zakiyatur Romah, putri dari Bapak Muhammad Ali Imran, Bindung Dalman, Kedungdung, Sampang, Madura. Dan kepada wali kelas 5 ibtidaiyah, Ustadz Abdul Hayy Sudi, kiranya untuk memberikan cindramata kepada anak-anak didiknya. Apa rengoning dak kesetajana para wali murid, juga dak kesetajana para santri, juga simpatisan kaangkui hadir dak ke acara iki kak dinto mulai dari lestarina salat maghrib kong langkong dak ka wali murid seakatuan potrah atau potre, seakatuan lulusan baik dari kelas 6 ibtidaiyah, kelas telok sanawiyah, juga kelas SMK. Batan kaulah ngarep kelaban hormat yang kikak dinto sopaje menghadiri dak ke halaman pesantren sebelum ampunah salat maghrib, karena insyaallah deki pengantaran wisuda yang kikak dinto berarti laksanaaki setelah salat isya. Maka dak kasetajana para wali murid kong langkong seakatuan potra kelulusan wisuda kacukanan seakatuan potra takhtimul Quran, batan kaulah mohon kalaban hormat eki kak dinto kaangkui mengarabui dak ka madrasah, karena insyaallah deki pengiringan wisuda insyaallah yereng saampuna salat isya. Maka dak kasetajana para wali murid sopaja alengki babana terap seampun sediaki sarang panitia, dan kecukanan dak kasetajana para panitia kong langkong terima tamu saat ketuan tugas parkir yang kikak dinto saampuna salat maghrib sopaja menempati tempat seampun tugas sakin matur sekalangkong.